Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Mas Bro, Mas Bro, Mbak Bro, yang nggak ada ya Mbak Bro ya, dan konco-konco, sedulur, semoga sehat semua. Dan kali ini aku ingin membawa teman-teman semua pada perjalanan goes spesial nih hari ini. Ini startnya tadi habis subuh, saya bareng sama Mas Agus. Nah itu Mas Agus, sahabat saya waktu ya pernah saya ceritakan dari TK, dari kecil sampai SD sampai SMP. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap terus bisa bersilaturahim, bahkan bisa bersama-sama. Gimana Mas Agus? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah Mas Agus, sambil menemani perjalanan ini kita ngobrol apa ini? Kapan panen? Kapan panen ya? Ya. Karena di tengah sawah. Ya ini memang goes, ini rute favorit kita ini. Kenapa? Ya karena ini rute yang menurut kita sih rute yang justru membuat kita sehat. Karena jauh dari polusi, nggak ada kendaraan, ya ada paling 1-2 lewat ya. Dan yang pasti pemandangannya gimana, mantap kan? Pemandangannya masih asri ya. Nah, teman-teman, ini pagi matahari sudah mulai menampakkan wajahnya. Kita lihat itu ya, agak silau-silau. Karena memang ini jam berapa ini Mas Agus? Jam 6 ya, waktu Indonesia Tengah. Lokasi kita memang lokasi di hamparan pesawahan. Nah, teman-teman, daripada kita tidak mendapatkan sebuah informasi yang bermanfaat ya, hanya perjalanan biasa, boleh dong kita isi dengan cerita-cerita cerita-cerita yang insya Allah cerita yang membahagiakan, sekaligus juga menambah wawasan kita. Gimana Mas Agus, nggak apa-apa ya? Nah gini Mas Agus, dalam tubuh kita itu kan ada banyak sistem ya, ada sistem pencernaan, itu mulai dari mulut sampai iya kerongkongan, sampai lambung, usus, sampai kita buang air besar lah ceritanya gitu. Ada juga yang namanya sistem kardiovaskuler, itu sistem peredaran darah jantung dan pembuluh darah. Ada juga Mas Agus yang namanya ini sistem endokrin, atau biasa disebut dengan sistem hormon. Jadi ternyata tubuh kita itu mengeluarkan banyak hormon yang bermanfaat ya buat berbagai macam, mulai dari proses reproduksi. Nah makanya kalau laki-laki kan pernah dengar ada namanya hormon testosteron ya. Pernah dengar ya Mas Agus ya? Nah sampai iya, kalau hormon testosteron Mas Agus pasti tahu. Sampai juga ada ternyata hormon yang membuat kita itu bahagia. Nah jadi teman-teman, bahagia itu ternyata ada hormonnya. Mau nggak kita bahagia ini? Pasti mau semua kan? Jadi teman-teman, di dalam tubuh kita itu setidaknya ada 4 hormon yang bersentuhan dengan rasa bahagia, rasa kesenangan diri kita. Hormon ini memang berhubungan dengan suasana hati. Ya, suasana hati. Jadi kalau hormon ini tidak seimbang, maka kita pasti memiliki masalah dengan mood kita ya. Mood itu apa ya? Rasa semangat. Ya, rasa semangat ya. Jadi kalau makanya kita sering bilang aduh lagi nggak mood gitu. Nah ini boleh jadi salah satunya penyebabnya adalah karena ada ketidakseimbangan hormon. Nah teman-teman, hormon apa aja sih yang berhubungan dengan kebahagiaan ya? Nah, dari keempat hormon itu, yang pertama ada namanya hormon dopamin. Nah ini mungkin pernah dengar teman-teman ya. Jadi hormon dopamin itu selain hormon, dia juga menjadi neurotransmitter. Neurotransmitter itu kayak senyawa otak gitu. Makanya cara kerja dia itu akan menimbulkan respon kita. Biasanya kita semakin percaya diri misalkan, atau kita menjadi termotivasi. Nah, dan suasana bahagia lainnya. Ini yang bekerja salah satu ya diantaranya adalah hormon dopamin.
Dan hormon dopamin ini juga biasanya berhubungan dengan daya ingat kita. Nah, kalau kita udah mulai tua misalnya kan, kayak kita ini sudah berumur tapi gayanya aja muda. Nah, biasanya terjadi penurunan hormon dopamin. Makanya kita wajar kan agak-agak sering lupa gitu ya kan. Apa namanya? Ada persatuannya ya? PDI, Persatuan Penurunan Daya Ingat. Wah, salah. Dia juga berhubungan dengan fungsi motorik ya, gerak, anggota gerak kita. Nah, hormon ini juga semakin kita beranjak menua, juga semakin berkurang. Nah, teman-teman, saya laporkan lagi, ini memang waktu-waktu di mana para petani sudah mulai berangkat ya ke sawah mempersiapkan tanaman padinya untuk dirawat. Ada yang disemprot mungkin dari gangguan hama, ada juga ya perawatan atau maintenance lainnya termasuk juga memupuk. Nah, yang kedua teman-teman adalah hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu hormon yang membantu meredakan rasa nyeri kita. Jadi kalau kita memiliki rasa nyeri gitu, maka kalau kita bisa menstimulus dari hormon endorfin ini, maka rasa nyeri itu bisa dikurangi, bahkan dihilangkan. Nah, jadi sebetulnya dalam tubuh kita itu teman-teman sudah ada secara alami obat-obat ya boleh dikatakan obat lah atau treatment yang bisa membantu meredakan nyeri. Makanya kalau kita lagi nyeri, yang penting jangan nyeri atau sakit hati ya. Itu jangan sedikit-sedikit kita perlu obat ya. Jangan sedikit-sedikit nyari obat, nyari bintang 7, apalagi bintang 8 gitu kan. Cari misage, paramek, nggak usah dulu ya. Ada teknik-teknik yang bisa menstimulus hormon endorfin kita yang membuat rasa nyeri itu bisa kita tekan, bisa kita kurangi, bahkan kita hilangkan. Jadi teman-teman, hormon endorfin ini juga selain memang berfungsi untuk mengurangi atau meredakan rasa nyeri ya, dia juga memiliki fungsi hormon kebahagiaan. Jadi endorfin ini memang mesti kita jaga. Nah, nanti kita juga akan berbicara bagaimana sih caranya untuk menstimulus ya, meningkatkan kadar hormon-hormon kebahagiaan itu. Selain itu juga hormon endorfin ini berfungsi, dia meredakan ya, selain nyeri ya, juga dia meredakan rasa depresi kita. Nah, depresi itu apa sih? Rasa kita tertekan. Kemudian hormon endorfin ini juga bisa mengurangi stres. Nah, ini penyakit zaman sekarang ini, orang-orang mudah stres sih. Sedikit-sedikit stres gitu. Stres kok sedikit-sedikit. Dia juga akan berfungsi untuk mengurangi kecemasan kita. Kecemasan, kegelisahan ya. Jadi, nah bahkan teman-teman, saking ya kita memahami fungsi dari hormon endorfin ini, sekarang itu banyak jenis-jenis terapi yang menstimulus hormon endorfin ya. Saya pernah belajar tentang teknik akupressure itu. Dia itu dengan sentuhan di daerah-daerah tertentu ya, titik-titik tertentu. Ada itu namanya titik yang segala sama kayak titik akupuntur. Itu bisa meredakan nyeri. Bahkan bagi orang yang memiliki masalah susah tidur, itu bisa dibantu ya dengan teknik akupressure. Nah, ini juga dengan kerjanya yaitu menstimulus hormon endorfin ya. Bahkan hormon endorfin ini dalam teknik kedokteran, khususnya teknik kedokteran kebidanan ya, ginekologi, itu bisa membantu mengurangi rasa nyeri ya, rasa sakit pada saat persalinan atau melahirkan. Nah, teman-teman, yang ketiga ini penting lagi nih. Namanya hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin itu boleh dibilang atau boleh dikatakan sebagai hormon cinta ya. Jadi kalau orang pada saat
kondisi-kondisi tertentu dia bahagia, dia jatuh cinta. Nah, ini biasanya ditimbulkan oleh peran dari hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin itu muncul pada saat kita merasakan jatuh cinta, bahkan pada saat kita tuh memadu cinta ya dengan pasangan kita, dengan istri kita. Ya harus dengan istri, jangan istrinya orang. enggak bercanda. Inilah fungsi dari hormon oksitosin. Hormon oksitosin juga dia itu sangat membantu dalam proses persalinan. Jadi sama ya kayak tadi endorfin itu buat mengurangi rasa nyeri yang bisa dipakai atau dioptimalkan pada saat proses persalinan. Nah, oksitosin juga sama, tapi dia lebih kepada memperlancar proses persalinannya ya, bukan nyerinya. Jadi kalau dikombinasikan dengan hormon endorfin ini pas banget ya. Dia meredakan nyeri, tapi pada saat yang sama juga membantu proses persalinan. Bahkan teman-teman, hormon oksitosin ini juga akan mempengaruhi ya, atau membantu serta meningkatkan pada saat ibu dengan memiliki bayi, yaitu untuk menyusui ya. Jadi dia itu memperlancar pengeluaran ASI ya. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar ada seorang ibu yang ASInya susah keluar. Anaknya mau minum ASI ya, karena memang begitu anjurannya, dan ASI itu adalah makanan yang terbaik buat bayi, tetapi terkendala oleh ASInya nggak keluar atau keluar tapi sedikit. Nah ini disebabkan karena kurangnya hormon oksitosin. Jadi teman-teman, bagaimana caranya untuk meningkatkan hormon oksitosin? Ya nanti lain kali kita bahas ya. Tapi yang mungkin sedikit bocoran dan kita banyak tahu, salah satu makanannya misalnya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran ya. Sayuran tertentu yang memperlancar pengeluaran hormon oksitosin itu kayak misalkan daun katuk. Nah itu sering kan kita mendengar ya, daun katuk ya untuk memperlancarkan ASI. Bahkan sekarang sudah banyak kemasan berbentuk tablet kapsul yang berbahan dasar daun katuk ya, dijual bebas untuk dikonsumsi para ibu yang menyusui. Selain itu, hormon oksitosin ini juga dia akan membantu dalam penguatan ya, penguatan atau pendekatan hubungan batin antara seorang ibu dan anak. Nah, jadi memang hormon oksitosin ini banyak lebih dominan kepada wanita ya, atau ibu-ibu. Kan kalau bapak-bapak yang hormon oksitosinnya tinggi, wah bahaya juga. Nah ini teman-teman, suasana masih di sawah. Ini sawah yang baru saja diolah tanahnya. Ini habis panen ya Mas Agus ya? Habis panen, kemudian dengan segera karena airnya masih mencukupi, sehingga bisa langsung diolah lagi. Jadi sebetulnya salah satu problem di daerah ini bagi petani ya, dalam menanam menanam padi adalah problem air ya, karena memang masih sistem tada hujan. Kita belum memiliki pengairan atau irigasi yang support terhadap kebutuhan air bagi para petani di sana. Nah, teman-teman, kembali kepada hormon kebahagiaan. Nah, ini penting ini. Karena kita semua pingin dong untuk bahagia ya. Kita semua pingin bisa mengelola perasaan-perasaan, lintasan pikiran yang membuat kita stres. Jadi yang keempat, tadi sudah 3 hormonnya. Yang keempat itu ada yang disebut dengan hormon serotonin ya. Jadi hormon serotonin ini mirip-mirip dengan hormon dopamin. Dia juga selain hormon sebagai neurotransmitter atau senyawa saraf. Nah, teman-teman, hormon serotonin ini dia juga sama mengatur suasana hati atau mood kita. Kemudian dia juga akan memperlancar, memudahkan kita istirahat atau tidur ya, siklus tidur kita. Nah, teman-teman, bagi kita mungkin ya, saya, teman-teman semua, kalau saat ini ada yang mengalami masalah susah tidur ya. Ada nggak, kadang-kadang ada saatnya kita tuh susah tidur, pingin tidur sih, tapi kok malam sampai malam tuh akhirnya begadang. Kita
kita belum juga tidur gitu, bahkan nggak ada rasa ngantuk sama sekali. Nah, boleh jadi ini disebabkan oleh karena menurunnya atau tidak seimbangnya hormon serotonin. Dan seperti biasa teman-teman, seiring dengan usia beranjak dewasa ya, usia lanjut terutama, ini hormon serotonin kita itu berkurang ya, produksinya berkurang. Makanya kan kita semakin menua ya, usia kita bertambah, itu pasti kebutuhan tidurnya itu juga menurun ya. Kalau misalkan bayi, anak-anak itu kebutuhan tidurnya 8-9 jam. Kalau orang tua itu kadang-kadang kan kita lihat orang-orang tua kita kadang satu malam itu cuma tidur 1-2 jam gitu kan. Dia udah cukup gitu bagi dia. Hormon ya serotonin ini juga bisa dipicu teman-teman. Ini saya juga dapat dari sebuah artikel dan sudah melalui sebuah uji ilmiah, diakui juga oleh WHO. Jadi salah satu cara ya untuk meningkatkan atau menjaga keseimbangan produksi hormon serotonin itu dengan cara kalau tidur itu memadamkan lampu ya. Jadi memang kalau tidur sebaiknya itu dalam suasana gelap. Dan setelah saya juga baca berbagai literasi dari para ustadz, kemudian dari kitab-kitab juga, Nabi itu ternyata salah satu anjurannya waktu tidur itu dia tidur memadamkan lampu ya. Jadi luar biasa ya, ternyata memang jauh sebelum berapa nih ya, 1500 tahun yang lalu lebih ya, itu Nabi Muhammad SAW itu sudah menginformasikan tentang cara hidup, dan salah satu diantaranya adalah cara tidur yang menyebabkan kita tetap sehat gitu ya, hormon serotonin kita tetap terjaga keseimbangannya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Mas Agus gimana, sering kurang tidur? Sering. Iya, apalagi ditambah ngopi ya. Iya, kopi ini memang ada kafeinnya ya, jadi agak berlawanan memang dengan hormon serotonin. Nah, selain berhubungan dengan siklus tidur, hormon serotonin ini juga berkaitan erat dengan gairah atau nafsu makan kita. Kadang ada seseorang yang susah makan gitu ya. Nah, boleh jadi ya kadar hormon serotonin yang dia miliki, yang diproduksi oleh tubuhnya mengalami masalah ya, mengalami ketidakseimbangan. Teman-teman, selain itu juga hormon serotonin ini berperan ya dalam proses pencernaan, kemudian kemampuan kita dalam bernalar ya, bernalar, berlogika, termasuk juga daya ingat. Itu hormon dari serotonin. Nah, ini teman-teman, ini adalah ya boleh dikatakan sungai ya, sungai buatan atau parit lah ya, parit besar yang menjadi salah satu spot pemancingan ya. Biasanya banyak sekali warga di daerah sini, bahkan dari luar daerah, yang mengisi harinya dia hobi memancing. Itu biasanya menjadikan ini salah satu pilihan atau opsi tempat pemancingannya. Mas Agus pernah mancing sini kah? Mantap ya. Ikan apa biasanya? Gabus. Gabus ya. Haruan. Jadi ikan gabus tuh ikan haruan. Bahasa Banjar tuh ya ikan haruan ya. Teman-teman, ya tadi kita sudah bahas keempat hormon kebahagiaan. Gimana tambahan ilmu ya teman-teman? Ya sama-sama, saya juga masih belajar terus ya. Kebetulan saya itu tenaga kesehatan, jadi ngerti-ngerti dikit. Tapi memang ilmu itu sangat dinamis ya. Jadi dari waktu ke waktu kita mesti mengupgrade diri ya, mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan kita dengan cara ya banyak membaca ya. Baca apa aja, buku atau artikel online sekarang kan banyak. Jadi nggak memerlukan budget yang tinggi ya untuk kita mau belajar. Sekarang itu nggak ada bedanya teman-teman ya, kalau kita mau pinter, mau kita tinggal di metropolitan atau di pedalaman, itu mempunyai peluang yang sama ya. Sekarang yang penting ada paket internet, sudah sama. Bahkan seorang murid, seorang pelajar, dia bisa jadi lebih pintar dari gurunya sekarang. Ya Mas Agus ya? Bisa jadi kalau dia lebih aktif mengupgrade diri ya.
meningkatkan kemampuannya dengan cara membaca. Sementara gurunya mungkin dia ya statis, boleh jadi muridnya lebih pinter, bisa ya, dimungkinkan sekali. Begitu juga mahasiswa bisa lebih berpengetahuan tinggi dari dosennya gitu, bisa banget ya, karena memang aksesnya dimungkinkan. Jadi sekarang itu pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, tapi mau atau enggak gitu loh. Kalau kita punya kemauan pasti bisa. Belajar apa aja sekarang bisa. Mau belajar tentang apa, sumbernya ada di YouTube ya, di blog-blog tertentu udah banyak lah. Jadi nggak ada alasan lagi seorang tuh, oh saya nggak belajar, nggak ada. Memang nggak mau dasarnya gitu kan. Dasarnya nggak mau buka buku, nggak mau membaca, nggak mau browsing dan seterusnya.